Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Perkenalkan, nama gue Reynardo Sari Sulaiman. Kalian bisa panggil gue Reynard, gue adalah seorang mahasiswa. Dan di video kali ini kita akan kumpas tuntas membahas soal reksadana. Jadi, reksadana itu apa sih sebenarnya? Reksadana adalah salah satu instrumen investasi bagi para investor yang mempunyai modal kecil dan gak punya banyak waktu untuk menghitung resiko investasi mereka. Jadi gampangnya, reksadana itu untuk orang yang kepengen investasi, tapi gak punya uang dingin yang banyak dan pengetahuan yang terbatas. Nah, kenapa gue menyarankan investasi di reksadana? Karena investasi di reksadana itu cukup mudah untuk pemula dan modal yang dibutuhkan juga sangat kecil. Gue sendiri pakai platform yang namanya Bibit. Gue tidak dibayar Bibit, tapi kenapa gue menyarankan Bibit? Karena di Bibit kalian bisa mulai investasi reksadana dari 10.000 saja. Ada sih produk yang minimal pembeliannya itu 1 juta rupiah, tapi yang 100.000 dan 10.000 juga cukup banyak. Langsung aja kita kupas tuntas tentang reksadana. Yang pertama, ada reksadana pasar uang atau RDPU. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang instrumen investasinya ditujukan pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kita ambil contoh Sukor Invest Money Market Fund, di mana sekitar 61% ditaruh pada obligasi korporasi yang meliputi obligasi pada perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta, dan tentunya jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Lalu 2%-nya ditaruh di obligasi negara dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan hampir 37% ditaruh di deposito dan setara kas. Mungkin di sini udah mulai banyak yang berpikir, kok ditaruh di deposito juga? Deposito di sini adalah time deposit atau deposito berjangka, yang biasanya kalian bisa taruh itu di bank. Kalau sama-sama ditaruh di deposito, apa bedanya kita deposito sendiri ke bank sama taruh di RDPU? Analoginya simple. Kalau kita deposito di bank, bank itu biasa menawarkan bunga per tahun. Biasanya itu 2,5-3%. 3% pun sekarang udah cukup jarang nih. Kalian ambil analogi, kalau kalian menaruh uang kalian 10 juta di deposito, dengan bunga 2,5% per tahun, artinya kalian 1 tahun hanya mendapatkan 250.000 saja. Tetapi, di RDPU menawarkan return yang lebih tinggi, yaitu 6-7%. Pertanyaannya, kenapa RDPU bisa returnnya lebih besar daripada deposito di bank? Padahal sama-sama ditaruh di deposito. Jawabannya adalah karena reksadana itu kalian menghimpun dana dari semua investor yang modal kecil-kecil. Tapi ada juga yang investor dengan modal tinggi. Misalnya, ada satu orang yang naruh 1 M di reksadana pasar uang, dan kalian modalnya hanya 1 juta rupiah. Artinya yang ditaruh itu adalah 1 miliar 1 juta rupiah di deposito yang bunganya 2,5%. Itu makanya kenapa reksadana pasar uang bisa menghasilkan return yang jauh lebih tinggi daripada deposito di bank. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana ini menaruh sebagian besar asetnya pada obligasi atau surat utang, baik dari pemerintah ataupun perusahaan yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Reksadana pendapatan tetap menawarkan return yang jauh lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Kalau RDPU menawarkan 6-7% per tahun, reksadana pendapatan tetap biasanya 10-11% per tahun. Kita ambil contoh Sukor Invest Stable Fund, di mana 85% ditaruh di obligasi atau sukuk dan sekitar 15% ditaruh di deposito. Yang ketiga, ada reksadana saham. Ini merupakan reksadana yang mayoritas dari portofolionya ditaruh pada saham. Seperti namanya reksadana saham, jadi uang kalian itu akan dikelola oleh manajer investasi dan dibelikan pada saham-saham. Jadi sudah pasti reksadana ini bersifat fluktuatif untuk jangka pendek, tetapi berpotensi menawarkan return yang cukup menggiurkan dalam jangka panjang. Jadi tentunya reksadana saham ini sangat cocok untuk kalian semua yang mau berinvestasi dalam time frame jangka panjang 10-15 tahun. Kita ambil contoh BNI IDX 30, di mana 100% uang kalian dikelola oleh manajer investasi dan ditaruh pada instrumen saham. Yang keempat, ada reksadana campuran, di mana reksadana campuran ini adalah reksadana yang memiliki portofolio berisikan saham, obligasi, dan juga pasar uang. Dengan bobotnya biasanya tidak lebih dari 79% dalam satu portofolio. Biasanya reksadana campuran ini cocok buat investor moderat sampai agresif untuk jangka panjang, 10-15 tahun. Kita ambil contoh Jarvis Balance Fund, di mana sekitar 68% ditaruh di saham, 31% di pasar uang, dan 1% saja di obligasi. Sekarang, apa sih keuntungannya investasi di reksadana? Yang pertama, kalian bisa diversifikasi dengan modal yang kecil. Warren Buffett bilang, kita jangan menaruh telur kita di satu keranjang, tapi dipecah-pecah keranjangnya. Artinya diversifikasi. Kita ambil contoh saham BCA. Saham BCA itu harganya cenderung mahal untuk investor pemula. Walaupun fundamentalnya bagus, tapi kalau harganya mahal, tetap aja kan duitnya kurang. Kalau kalian modal terbatas, misalnya kalian mau investasi coba-coba dulu dengan modal 100.000, kalian bisa investasi di reksadana saham. Yang kedua, buat kalian yang pengetahuannya terbatas, kalian sangat diuntungkan dengan yang namanya reksadana. Kenapa? Karena reksadana kalian itu dikelola oleh manajer investasi yang sudah profesional. Misalnya,
kalian nggak ngerti sama sekali tentang saham, cara kerja saham gimana, saham itu apa, bagaimana cara kita bisa mendapatkan keuntungan dari saham, maka reksadana adalah alternatif yang cocok buat kalian. Sekarang kita bahas resikonya. Setiap investasi pasti ada resikonya, sama kayak reksadana. Resiko paling besar dari investasi di reksadana adalah turunnya nilai aset kita. Misalnya kita investasi 100.000 pada reksadana saham. Ketika market saham lagi turun atau lagi jelek, maka otomatis saham-saham yang dibeli oleh media investasi kita juga ikut turun, sehingga nilai aset kita yang kita masukin 100.000 itu bisa berkurang jadi 98.000 atau 97.000 dan seterusnya. Tapi kebalikannya, kalau saham-saham yang dibeli oleh manajer investasi ikut naik, maka reksadana kalian juga akan bertumbuh. So, kalau gue bisa simpulin, mulai aja dulu dengan modal kecil, 10.000 sampai 100.000 itu udah bisa. Kalian pakai platform Bibit, masukin kode referral gue sehingga kalian bisa dapetin 25.000 gratis untuk mulai investasi reksadana. So, mungkin segini aja dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, kalian boleh komen juga kalau ada pertanyaan dan saran untuk video gue selanjutnya. Monggo juga di-subscribe supaya kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya. I'll see you guys on the next video. Bye!